maka disinilah akan terjadi perdamaian, atau rumah tangga akan utuh kembali, atau tidak akan terjadi perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas mengenai permohonan gugat cerai dari Natalie Holzer terhadap Sutisna atau Sule, yang beritanya akhir-akhir ini sangat ramai sekali diberitakan oleh berbagai media massa. Sahabat-sahabatku, sebuah perkawinan idealnya jangan sampai terjadi perceraian, karena perceraian itu adalah sesuatu yang halal, tapi tetap akibatnya bisa berefek terhadap anak-anak dan keluarga besar lainnya. Sahabat-sahabatku, gugatan dari Natalie Holzer ini diajukan pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Menurut keterangan dari Pengadilan Agama Cikarang, bahwa gugatan dari Natalie Holzer ini telah diregistrasi pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Sahabat-sahabatku, sama dengan perkara perdata lainnya, bahwa urutan dari persidangan perceraian itu meliputi yang pertama adalah sidang pertama yang dilanjutkan dengan mediasi, kemudian nanti sidang kedua itu pembacaan gugatan, kemudian jawaban gugatan, kemudian sidang agendinya replik, kemudian duplik, kemudian saksi dari penggugat atau pemohon, kemudian saksi dari penggugat atau termohon, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Sungguh sangat panjang alurnya. Nah, yang garis bawahi oleh kita adalah ketika para pihak atau suami, biasanya suami, agar gugatan cerai ini tidak terjadi atau ingin damai, katakanlah ingin damai, maka sidang pertama ini adalah saat yang paling krusial. Karena apabila lewat dari sidang mediasi ini, kemudian dilanjutkan oleh agenda sidang yang lainnya, maka sangat tipis untuk terjadi perdamaian. Jadi, ketika sidang pertama kemudian dilanjutkan oleh mediasi yang nanti akan dipimpin oleh hakim tunggal biasanya, maka para pihak, baik pemohon atau termohon, dipersilakan menyampaikan segala hal-hal permasalahannya yang berkaitan dengan rumah tangganya. Kemudian nanti akan dikasih solusinya, kemudian dibicarakan bersama bagaimana solusinya, kemudian dikasih bimbingan arahan oleh hakim tunggal. Nah, apabila di sini terdapat ketemu persesuaian antara permohon dan termohon, kemudian ketika itu juga didapatkan dengan solusi-solusi penyelesaian masalah, maka disinilah akan terjadi perdamaian, atau rumah tangga akan utuh kembali, atau tidak akan terjadi perceraian. Tapi ketika pada sidang pertama ini atau pada mediasi ini terjadi ketidaksepakatan, terjadi penyangkalan-penyangkalan, atau egonya besar, atau tidak mau memaafkan, atau malahan timbul dendam, atau ada sakit hati. Ketika semuanya itu
tidak dipisahkan saat itu juga, maka gagallah mediasi ini. Dan persidangan akan diteruskan dengan agenda-agenda yang lainnya berupa pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, dan lain sebagainya. Maka saya berharap ketika pada sidang pertama mediasi ini antara Natalie Holzer dan Sutisna atau Sule ini diketemukan solusi-solusinya, bisa dipecahkan masalah-masalahnya, saling memaafkan dari hati yang paling dalam, mengingat sudah punya anak. Maka kalau ini nanti dipertimbangkan oleh kedua pihak, maka perceraian tidak akan terjadi. Jangan sampai nanti terjadi perceraian. Maka walaupun perceraian itu halal, tapi dampaknya itu bisa dirasakan oleh semua pihak, terutama oleh anak-anak. Itu saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.